Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, ayat berikutnya yang perlu segera diketahui oleh para muslimin semuanya adalah ayat yang isinya apakah kalian, hei orang-orang yang beriman, akan masuk surga sebelum diuji Allah. Ayatnya berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Yang maksud dari ayat ini maknanya, am hasibtum, ataukah kalian mengira, apakah kalian menyangka, an tadkhulul jannah, an bahwasanya tadkhulu kalian akan masuk al jannata surga itu, walamma padahal belum, lama bermakna lam, walamma padahal belumlah, ya'tikum datang kepada kalian, masalu yang datang, masalu perumpamaan atau yang semisal, alladzina khalau yang semisal orang-orang yang telah lalu, alladzina khalau ya, orang-orang yang telah berlalu, yang telah lewat, min qablikum dari sebelum kalian. Nah, masalul ladzina khalau min qablikum dijelaskan di belakangnya. Masathum telah mengenai, menyentuh atau menimpa mereka, al-ba'sa bahaya, kesulitan, wad-dharra'u dan penderitaan. Ya, sebagian besar tafsir mengatakan al-ba'sa ini penyakit, kesulitan hidup, kemiskinan. Ad-dharra kebanyakan tafsir mengartikannya penyakit, ya, sakit. Padahal belum datang kepada kalian semisal yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian, di mana menimpa mereka penderitaan, sesuatu yang berat dan penderitaan, wa zulzilu dan mereka telah digoncang oleh Allah, digoncang dengan rasa takut, hatta sampai yakula berkatalah ar-rasulu rasul itu, walladzina dan berkatalah orang-orang yang amanu mereka beriman, ma'ahu bersamanya, bersama rasul itu. Jadi rasul dan orang-orang yang beriman bersama rasul itu tadi sampai berkata, mata nasrullah,
mata kapankah nasrullah, pertolongan Allah. Maksudnya kapankah datangnya pertolongan Allah. Ala ketahuilah, inna nasrallahi, sesungguhnya pertolongan Allah adalah qarib, dekat. Dekat ya, ini segera datang. Jadi dalam tafsir Ibnu Abbas diterangkan begini, Bapak Ibu dan sekalian, tadi ayatnya berbunyi begitu kan. Am hasibatum, ataukah kalian mengira, am hasibtum diartikan adonantum, apakah kalian mengira, menyangka. Siapa yang dimaksud dengan kalian? Ya ma'syarul mu'minin, wahai kumpulan orang-orang beriman. Itu menurut tafsir Ibnu Abbas begitu. Jadi yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini adalah kita semua ini termasuk di dalamnya. Apakah kalian semua akan mengira, dulu yang dimaksud oleh ayat ini adalah yakni Utsman, Pak sahabat Utsman bin Affan, masyaallah, wa ashabahu, dan sahabat-sahabatnya. Apakah kalian mengira wahai Utsman, Utsman aja ditegur begitu oleh Allah ya, apalagi kita. Masyaallah. Utsman bin Affan itu yang dalam surat Az-Zumar itu dipuji oleh Allah ya. Itu aja ditegur dengan ayat ini. Wah, apalagi kita. Gak ada apa-apanya dengan Utsman, sahabat Utsman, Sayyidina Utsman. Apakah kalian mengira an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum? Ya, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian? Apa yang belum datang? Sesuatu yang semisal orang-orang yang telah berlalu dari sebelum kalian. Maksudnya lam tubtalu, kalian belum diuji. Bimithli, dengan ujian yang semisal mabtulia, apa yang telah diujikan kepada alladzina, orang-orang yang madau, telah berlalu, telah lewat, min qablikum, dari sebelum kalian, minal mu'minin, dari golongan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman zaman dulu gitu loh, maksudnya zaman umatnya para nabi terdahulu itu diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Umatnya Nabi Musa juga diuji, umatnya Nabi Soleh juga diuji, umatnya Nabi Hud juga diuji, umatnya Nabi Nuh juga, umatnya Nabi Ibrahim juga. Ya, umat para nabi semuanya diuji oleh Allah. Emang begitu prosesnya. Sunnatullah. Perjalanan yang Allah tunjukkan kepada kita itu seperti itu. Yang telah padahal belum datang kepada kalian semisal yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian, di mana masathum, ini telah mengenai mereka, asobathum, menimpa mereka, al-ba'sa'u. Al-ba'sa diartikan al-khauf. Kata Ibnu Abbas, yang termasuk al-ba'sa itu adalah al-khauf, rasa takut, wal balaya, dan ujian-ujian, bencana-bencana, wasyadaidu, dan kesulitan-kesulitan, berbagai macam kesulitan hidup, termasuk kemiskinan, termasuk harga-harga pada naik. Itu termasuk baksa. Sekarang beras berapa kilonya? Berapa? 16, 18 ribu sekilo. Kok di Solo 16 ribu, di sini 18 ribu ya? Hah? Oh, tergantung mutunya. Itu yang standar itu. Nah, sebelumnya berapa sebelumnya? Sebelum gonjang-ganjing? Hah? 15. Ya, aku nggak pernah beli beras sih. Mbak bagian bikin beras tuh Mbak Yeyen, mana Mbak Yeyen itu? Enggak ada. Oh, ada. Saya taunya ada nasi gitu aja.
nggak ada nasi beli gitu. Bisanya gitu aja. Ya, jadi telah menimpa mereka penderitaan wadharra'u dan kemadharatan. Ad-dharra ini termasuk di dalamnya al-amrad, penyakit-penyakit, wal auja al-amradu wal auja'u wal ju'u. Ya, penyakit-penyakit atau rasa sakit atau rasa lapar, kelaparan. Wazulzilu dan mereka telah digoncang, yakni hurriku fisiddati, digoncangkan oleh Allah dalam penderitaan yang berat. Jadi umat-umat zaman dahulu itu gara-gara beriman menderita. Memang begitu. Kita kalau beriman ya siap-siap menderita. Pasti akan diuji kita dengan ujian segala macam yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ada tetangga saya di kampung saya di Solo sana. Bapaknya orangnya udah tua. Udah mungkin seusia Pak Haji Wahid begini. Belum bisa sholat. Agamanya Nasrani. Terus masuk Islam. Sholat ke masjid tempat kita. Habis masuk Islam, sakit-sakitan terus dia sama istrinya, sama-sama masuk Islam. Sakit-sakitan terus. Wah, orang-orang yang seiman dengan dia mengatakan, nah ya kan, gara-gara kamu masuk Islam tuh sakit-sakitan kamu sekarang. Mungkin ada yang pernah mengalami. Dulu waktu belum ngaji, dagangannya laris. Begitu ngaji, dagangannya enggak laris. Misalnya begitu. Ada yang begitu kah? Bang Idim ya. Jadi itu ujian itu dari Allah, ya. Hatta yaqular rasul, sampai rasul itu berkata, hatta qala sampai berkata rasuluhum, rasul mereka. Yang berkata Rasul, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang mereka beriman bersama dia, bersama Rasul itu beriman kepada dia, kepada Rasul tadi. Perkataannya, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah? Kapan pertolongan Allah alal a'da'i, terhadap musuh-musuh Islam ini? Qala Allahu lidzalika, qala Allahu, ya, berfirman Allah lidzalikan nabiyyi, kepada nabi tersebut di atas, nabi orang-orang zaman dahulu. Allah berfirman begini, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah alal a'da'i, terhadap musuh-musuh kamu, ya, binajatikum, dengan menyelamatkan kalian semua. Qarib itu sudah dekat, pertolongan Allah dekat. Maksudnya pertolongan Allah pasti datang. Tunggu saja, sabar. Memang menunggu itu paling susah. Kebanyakan kita nunggu itu enggak sabar. Padahal nanti kita di akhirat itu mau masuk surga itu juga nunggu, antri. Udah mau masuk surga tuh masih suruh antri. Tunggu dulu. Tuh. Orang-orang miskin dulu masuk dulu. Kamu tunggu dulu. Masya Allah. Itu tafsir Ibnu Abbas. Kalau tafsir Jalalain hampir sama ini ya. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma, ataukah, ya, diartikan bal, bahkan am diartikan a gitu. Apakah hasibatum, kalian mengira, antadkhulul jannah, bahwa kalian akan masuk surga, walamma maksudnya walam, padahal belum, ya'tikum, datang kepada kalian, masalu, perumpamaan atau sesuatu yang seumpama, semisal, yaitu masalu maksudnya shibhu, yang serupa. Serupa bagaimana? Serupa ma'ata, apa yang telah datang kepada alladzina khalau min qablikum,
kepada orang-orang yang telah lalu dari sebelum kalian, yaitu minal mu'minin dari kalangan orang-orang beriman, minal muhajirin dari kalangan orang minal mu'minin, ya, orang-orang beriman sebelum kalian, yaitu di kalangan orang-orang beriman yang datang kepada mereka itu minal mihan, berupa ujian dari Allah. Fatasbiru, maka mereka pun bersabar. Maka kalian hendaknya bersabar, kama sobaru, sebagaimana mereka dulu orang-orang umat-umat terdahulu telah bersabar. Ya, terus masad humul ba'sa wad-dharra'u, ini hampir sama ya, telah menimpa kepada mereka al-ba'sa siddatul fakri, kemiskinan yang amat sangat. Tuh, wad-dharra al-marad, penyakit, wazulzilu, dan mereka digoyang, digoncang oleh Allah, digoyang, ya ini iju bi anwa'il bala, digoncang dengan segala macam bencana. Habis banjir, nanti tanah longsor, habis tanah longsor gempa bumi, habis gempa bumi apalagi angin puting beliung, habis itu apalagi begitu. Gitu loh. Sampai menimpa mereka semua tadi hatta yakula, sehingga berkatalah, yakula bisa dibaca, kata Imam Jalalain, bisa dibaca dengan nasab, bisa dibaca dengan rofa, bisa dibaca yakulu, bisa dibaca yakula. Nah, kalau secara bahasa, kalau ada kata hatta di belakangnya fi'il mudhari, ya ini mestinya fi'il mudhari'nya dibaca mansub, ya, yakula. Ya gitu ya. Jadi hatta yakular rasulu, sampai berkatalah Rasul itu, walladzina amanu ma'ahu mata, dan orang-orang yang beriman bersama Rasul tadi berkata, kapankah maksudnya ya'ti datang nasrullahi, pertolongan Allah alladzi wa'idnahu, yang kami telah dijanjikannya oleh Allah. Fa ujibu min kibalillah, maka dijawablah mereka dari arah jawaban Allah kepada mereka, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah adalah dekat maksudnya dekat, ityanuhu, kedatangannya. Jadi pertolongan Allah itu pasti akan datang. Allah sudah berjanji, wallahu yunjil mu'minin, Allah tuh pasti akan nolong orang-orang beriman. Nah cuma kadang-kadang datangnya pertolongan tuh bisa cepat, bisa lambat. Nah bagaimana supaya cepat datangnya pertolongan? Ya kita harus dekat sama Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, pertolongan Allah akan cepat datang pada kita. Kalau kita jauh dari Allah, ya sama, ya pertolongannya lambat. Itu ya. Ini tafsir Jalalain. Di dalam tafsir yang lain juga hampir sama ini ya. Ini, amhasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Ayat ini kata sebagian tafsir nazala fil muhajirin. Ini turun di kalangan orang-orang muhajirin. Dulu orang-orang muhajirin ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah, ya, dari Mekah ilal Madinah, mereka hijrah ke Madinah. Hina, yaitu ketika asobahum, menimpa kepada mereka harrun sadidun, hawa yang sangat panas. Kota Madinah panas pada waktu mereka hijrah. Wa faqatun azimatun, dan kemiskinan yang amat sangat. Lalu bagaimana enggak miskin? Mereka meninggalkan Mekah itu enggak boleh bawa apa-apa kecuali pakaian yang melekat di badan dan makanan secukupnya di perjalanan. Hartanya suruh ninggal semua di Mekah, gimana? Enggak boleh bawa duit dirampas, gitu ya. Kalau sekarang bawa ATM-nya dirampas juga. Suruh kasih tahu pinnya berapa, gitu. Masya Allah. Dulu ayat itu kepada sahabat Nabi yang muhajirin, fa anzalallah, maka Allah menurunkan, fa anzalallahu taala, maka Allah taala menurunkan hadil ayat ini, ya, tatiban liqulubihim, untuk menenangkan hati mereka, membaikkan, membaguskan keadaan hati mereka, wa tasliyatan, dan sebagai penghiburan, sebagai hiburan lahum untuk mereka. Fa qauluhu, maka firman Allah ini,
Amhasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Nah, ini maksudnya walam yusibukum, padahal belum pernah menimpa kepada kalian ma asobahum, apa yang telah menimpa mereka umat sebelum kalian dulu. Ya, belum menimpa kepada mereka mathalul ladzina khalau min qablikum, yang semisal orang-orang yang telah lalu. Ya, ini apa namanya? Yang semisal maksudnya yang semisal sifatul ladzina khalau, sesuatu yang sifatnya sama dengan yang telah menimpa orang-orang yang terdahulu min qablikum dari sebelum kalian, di mana mashathumul ba'sa'u, menimpa kepada mereka al-faqru, penderitaan, kemiskinan, wad-dharra'u, dan penderitaan berupa penyakit dan sebagainya. Jadi kalau kita sakit itu kita sedang diuji oleh Allah. Ya, lulus atau tidak tergantung apa yang kita ucapkan ketika kita sakit. Waktu kita sehat, mulut ini tak dipakai untuk banyak berzikir. Padahal zikir yang menggugurkan dosa yang sudah disebarkan itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi kita itu, Pak, sehari baca subhanallah walhamdulillah itu 100 kali loh, Pak. Kita berapa kali? 10 kali waktu subuh aja. Enggak ya? 3. Bukan. Khusus yang zikir, bukan yang subhanallah bukan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu, itu satu rangkaian kalimat itu. Nabi kita berzikir kayak begitu sehari 100 kali. Setiap hari. Masya Allah. Lah kita ini 1 kali aja jarang-jarang nih. Apalagi 10 kali. Masya Allah. Nah, itu loh bedanya kita dengan Nabi. Nabi ya lain lah dengan kita. Tapi kan kita kan kepingin jadi orang yang baik, mendekati Nabi. Kalau sama dengan Nabi nggak bisa. Ya mendekat-dekat dikit-dikit lah kepada Nabi. Makin lama makin mendekat. Itu mendekatnya kepada Nabi, jangan kepada presiden. Kalau presiden salah sampean, mendekat kepada presiden. Mendekati kepada Nabi. Orang beriman itu mendekatnya kepada Nabi. Para ulama itu mendekatnya kepada ya orang-orang beriman, jangan mendekat kepada penguasa. Ulama mendekat kepada penguasa berubah. Ya. Jadi penderitaan berupa penyakit wazulzilu, dan di mereka digoyang, digoncang oleh Allah, yakni hurriku bisiddati wa khufu, dengan ke penderitaan ya, sesuatu yang berat, dan di wa khuwifu, dan ditakut-takuti, dibikin oleh Allah merasa takut, ketakutan. Hatta yaqula rasulullah walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ya, hatta istabta'u nasrullah, sampai mereka menganggap lambat datangnya nasrullah, pertolongan Allah. Sampai mereka punya anggapan, mana pertolongan Allah kok enggak datang-datang. Menganggap lambat datang pertolongan Allah. Lalu Allah berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu adalah dekat. Ini dalam kesimpulan juga sama ini. Amdanantum, apakah kalian menyangka, ayyuhal mu'minun, orang-orang beriman, antadkhulul jannata, bahwa kalian akan masuk surga, walam yusibukum, padahal belum menimpa kepada kalian ibtilaun, ujian, mislu, atau mislu apa misla ini? Apa anggun? Anggun mana anggun? Ini macamnya mislu apa misla? Ibtilaun mislu ya? Walam yusibukum, padahal belum menimpa kepada kalian ibtilaun, ujian, mislu ya? Mislu ibtila'il madin, sesuatu yang semisal dengan ujian orang-orang terdahulu min qablikum, dari sebelum kalian. Haitsu asobahum, di mana telah menimpa mereka syiddatul fakri, kepayahan kemiskinan, wal marodi, dan penyakit, wal apa gimana iki, zulzilat zalzalat hum, ya, dan telah menggoncangkan mereka al-makhawifu, perasaan-perasaan takut, rasa-rasa takut. Jadi mereka digoyang, digoncang oleh Allah dengan perasaan takut. Hatta balagha bihim, sampai
sehingga sampailah kepada mereka al-bala'u, penderitaan itu, ayyastajilu nasrallah, bahwa mereka minta disegerakan datangnya pertolongan Allah. Fayaqulu, maka berfirmanlah Allah, fayaqulur rasul, maka berkatalah rasulnya mereka, wal mu'minuna ma'hu, dan orang-orang yang beriman bersama Rasul tadi, sampai mengatakan mata ya'ti nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah. Ala, ketahuilah, inna nasrallahi, sesungguhnya pertolongan Allah itu qaribun minal mu'minina bih, dekat dari orang-orang yang beriman kepada Rasul tadi. Siapa yang akan segera mendapat pertolongan Allah? Al-mutawakkilina alaihi, orang-orang yang tawakal kepada Allah. Jadi kalau kita kepingin dapat pertolongan Allah yang cepat, kita tawakal. Tawakal itu berusaha sungguh-sungguh, kemudian menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Keluar dari rumah, kita mau kerja, cari uang, atau mau sekolah, atau mau kuliah, cari ilmu, itu kan? Baca dulu doa, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Itu dibaca itu. Nanti Allah tolong kita. Kalau kita mengalami kesulitan, ditolong. Kadang-kadang kita lupa kan? Nah, tiba-tiba keluar dari rumah, bruk, tabrakan. Nah, tadi lupa baca doa tadi. Itu bisa terjadi kayak begitu itu, Pak. Aku mengalami juga. Pernah ngalami. Lupa aku tadi ya. Belum baca doa aku rupa-rupanya. Iya, lupa. Lupa, ini namanya lupa. Nah, Allah tuh enggak mau kita lupa sama Dia. Masya Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, itu begitu. Pengertian takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu, Allah harus selalu diingat dan tidak boleh dilupakan. Masya Allah. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah lupa kepada Allah? Enggak ada. Kita semua pernah lupa kepada Allah. Nah, di saat kita lupa kepada Allah itu, Allah melupakan kita juga. Dulu, Pak. Makanya kita latihan ingat kepada Allah. Dengan apa? Ya dengan banyak berzikir. Mau apa-apa, ya selalu bismillah. Jangan lupa bismillah, bismillah. Mau kerja bismillah. Dengan bismillah itu nanti Allah akan memberi jalan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, saudara, ada lagi ayat lain yang perlu diketahui, yaitu yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah juga, tapi belum saya tulis di sini. Enggak sempat nulis saya, ngetik nggak sempat. Jadi karena nggak sempat, ya sampai di sini dulu. Ya, kita ketemu lagi nanti malam, insya Allah, dan besok pagi, insya Allah. Tadi malam saya nggak tidur, dari sekarang saya mau tidur dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.